Cek, 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 cek. Pembangunan kampus PSDKU UNP di Kota Sawalunto. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sehat ini termasuk sesuatu yang sangat mahal sekarang, karena kita semua diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Dan ini juga berefek kepada kegiatan kita pada hari ini, Pak Dirjen. Harusnya kegiatan peresmian PSDKU dan peletakan batu pertama ini seluruh masyarakat ingin ikut ini. Tapi karena alasan protokol kesehatan, memang ini semua kita batasi. Dan masyarakat Kota Sawalunto dan yang lain-lain bisa melihat kegiatan kita pada hari ini dengan YouTube yang ada dibuat oleh UNP. Salawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi pemerintah Kota Sawalunto dan seluruh masyarakat Kota Sawalunto. Karena pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, bagi generasi muda, dan bagi masyarakat Kota Sawalunto secara umum. Dan ini merupakan cita-cita semua masyarakat dan seluruh pimpinan-pimpinan kita terdahulu. Bagaimana Sawalunto punya kampus. Alhamdulillah pada hari ini niat dan cita-cita kita ini dari perjalanan yang kita tempuh, alhamdulillah dimudahkan segala urusan. Walaupun membuat kampus ini bukan pekerjaan yang gampang. Dan kami yakin dan percaya siapapun pimpinan daerah, dari daerah manapun dia pasti pengen punya kampus di daerahnya. Karena kalau punya kampus ini banyak sekali manfaat, added value, nilai tambah yang didapatkan oleh suatu daerah dan masyarakat. Yang pertama tentu ini sesuai dengan tugas kita pemerintah bagaimana mencerdaskan anak-anak kita. Tentu kalau bicara cerdas, kita ingin anak-anak kita itu sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apa tugas kita sebagai pemerintah? Itu menyediakan infrastruktur pendukung dan memfasilitasi supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kami pada hari ini
apresiasi terhadap semua pihak. Yang pertama, masyarakat adat. Mulai dari pemilik ulayat, ketua KAN, ketua Elkam, dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Sawalunto. Bagaimana kampus ini terrealisasi? Tentu adanya fasilitas pendukung seperti lahan. Lahan sudah diserahkan ke pemerintah Kota Sawalunto. Kemudian pemerintah Sawalunto menyerahkan kepada UNP, kepada kementerian. Lahan sebanyak 5,1 hektar di dekat danau bekas tambang. Ini lokasinya luar biasa, Pak. Ini lahan yang sangat strategis dan representatif. Karena secara RT RW di pemerintahan Kota Sawalunto, daerah kawasan Kandi dan Tanah Hitam ini memang kita plot, sudah kita perdakan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini menjadi titik pusat nanti di pemerintah Kota Sawalunto. Karena kalau bicara kita Kota Sawalunto itu sendiri memang sudah kita plot menjadi kawasan heritage dan kota lama dan pusat perdagangan. Dan bertahap ini kita mulai pembangunan ini. Mungkin kalau kita bicara orang Padang, Pak Dirjen, mungkin ada hitung-hitungan. Kami sempat bicara juga dengan Ketua KAN. Kita serahkan lahan 5,1 hektar. Dan pada hari ini kita sudah melakukan tahap pembangunan gedung belajar dan gedung kantor. Termasuk di APBD perubahan nanti adalah pagar sesuai apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Apakah rugi kita? Lahan sebanyak 5,1 hektar ditambah bangunan pendukung. Nenek Mama bilang kami ikhlas. Kalau untuk kampus dan segala infrastruktur pendukungnya kami ikhlas. Karena yang akan menikmati adalah masyarakat kita di Sawalunto dan daerah tetangga. Kemudian dengan DPRD kami juga diskusi, ini nilai aset kita berkurang Bu Ketua. Tidak apa-apa Pak Ali. Kita ibaratnya memberi sedikit, kami yakin kita dapat banyak. Berarti Ketua DPRD ini punya hitung-hitungan juga. Tadi kami mendengar apa yang disampaikan Pak Prof. Ganefri. Kita pada hari ini bekerja sama dengan UNP, salah satu kampus terbesar di Sumatera. Dengan jumlah mahasiswa 43.000 ya Pak ya. Luar biasa. Pak, kalau kita hitung-hitung, kalau di Sawalunto aja mahasiswanya sebanyak 1.000 Pak. 1.000 saja kita ambil. 1.000. Kalau mahasiswa tersebut dikasih uang belanja oleh orang tuanya 2 juta per bulan, berarti berputar uang di Sawalunto 2 miliar sebulan Pak. Itu efek ekonominya. Ini mungkin jauh lebih pendapatan kita dibanding pariwisata nih. Ini wisata edukasi. Terus yang kedua, kami yakin tentu anak-anak Sawalunto juga banyak yang ingin berkuliah di sini dengan biaya yang lebih murah, karena kampus dekat rumahnya. Dan kami yakin anak-anak Sawalunto ini akan banyak mendaftar di sini. Jadi 2 manfaat yang kita dapat. Secara anak-anak Sawalunto dia akan lebih murah untuk jenjang pendidikannya, biaya operasional. Dan kita pemerintah Kota Sawalunto akan bergerak ekonomi kita. 2 juta itu mungkin biaya uang, kos makan dan segala macam, dan uangnya berputar di Sawalunto. Kalau pada hari ini mungkin kita mengumpulkan uang di Sawalunto, setelah itu mungkin kita serahkan ke Pemda daerah lain, ke daerah lain. Karena memang anak-anak kita kuliah di daerah lain. Kita sudah capek-capek mengumpulkan uang, akhirnya kita berikan pada anak kita dan dibelanjakan di daerah lain. Ini dari segi itu ekonomi. Ini efeknya luar biasa nanti. Dan kami juga mendengar apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, rasanya agak sedikit melayang Pak. Kita hanya memberikan investasi sebanyak 4 miliar, disambut oleh Pak Rektor 40 miliar.
Kami belum punya bangunan semegah itu nanti. Kalau ini terjadi kami belum punya bangunan semegah itu sebanyak 40 miliar itu Pak. Dan ini bangunan yang sangat representatif sekali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian bicara pandemi COVID-19 apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, kita di Sawalunto, berarti kalau kita hitung 2018 300, 2019 500, 2020 700 anak Sawalunto yang IPK-nya di atas 3,1. Yang pertama mungkin hitung-hitungannya karena memang jumlah anak Sawalunto yang berkuliah bertambah. Yang kedua, ini juga menjadi pemicu bagi anak-anak Sawalunto. Walaupun rewardnya tidak banyak, tetapi menjadi pemicu, ada semacam kebanggaan bahwa kita dihargai oleh pemerintah kalau kita berprestasi. Karena bagaimanapun yang namanya pendidikan itu tentu butuh perjuangan. Yang pertama adalah semangat dari anak itu sendiri, pengorbanan dari orang tua, support dari pemerintah. Jadi bagian support dari pemerintah itulah kita memberikan reward-reward tersebut. Karena bagaimanapun ini menjadi visi misi kami yang pertama, bagaimana mencerdaskan anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Nah kalau bicara cerdas, kalau bicara sekarang tentu sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan sebenarnya kita punya potensi untuk hal itu. Apalagi Sumatera Barat. Kita kalau bicara Sumatera Barat biasanya memang tokoh-tokoh pemikir itu ada dari Sumatera Barat. Mungkin sekarang karena tidak terlalu banyak, mungkin anak-anak kita tidak kuliah. Karena kondisi ekonomi. Oleh sebab itu kita memang lebih memudahkan anak-anak itu untuk kuliah supaya memang timbul lagi tokoh-tokoh. Contohnya Sawalunto ini juga banyak tokoh, ada Muhammad Yamin, ada Adi Negoro dan lain-lain sebagainya. Ada Dr. Amir dan lain-lain. Nah itu merupakan tokoh-tokoh nasional dulu. Nah sekarang kita ingin menimbulkan itu kembali. Walaupun sekarang rekam jejaknya sudah ada Pak Dirjen. Walaupun tanpa ijazah, tanpa sertifikat. Nah, sekarang ini kan potensi luar biasa ini, termasuk alat berat. Di sini alat beratnya cukup banyak. Apalagi kalau anak-anak kita sudah tersertifikasi nanti. Ini menjadi daerah yang sangat representatif nanti, daerah yang sangat ramai sekali. Dan kita mencatat sejarah bahwa kota Sawalunto menjadi kota yang maju di bidang pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu saja Pak Dirjen, mohon izin nanti untuk meresmikan dan membuka sekaligus memberikan arahan kepada kita semua, dan harapannya kita dari pemerintah Kota Sawalunto mohon dukungan Pak Dirjen, Pak Rektor. Ini kampus ini kalau Pak Rektor dalam keadaan Covid pun masih tetap bekerja, masih tetap berusaha bagaimana kampus Sawalunto ini bisa terjadi, dan ini tidak gampang. Sekuat apapun semangat dari pemerintah Kota Sawalunto, kalau tidak didukung oleh Pak Rektor, Pak Dirjen, kami yakin tidak akan terrealisasi. Dan alhamdulillah semangat ini terlihat sehingga Kota Sawalunto akhirnya punya kampus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu saja dari kami. Banyak maaf, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.